Calvinisme ini sistem teologi yang berakar pada ajaran John Calvin 1509 sampai dengan 1564. Beliau tokoh reformasi dari Jenewa. Calvinisme merupakan ajaran yang menekankan kedaulatan Allah dalam semua aspek kehidupan, termasuk keselamatan manusia, serta kepatuhan penuh pada Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Calvinisme sering sekali dirangkum dalam akronim TULIP, 5 poin dari Canons of God, 1618-1619. Tetapi ajarannya meliputi lebih luas dari itu, termasuk pandangan tentang baptisan, Tritunggal, dan kehidupan gereja. Yang kedua, bila kita mau belajar tentang doktrin keselamatan Calvinis, soteriologi Calvinis, maka keselamatan dilihat sebagai karya Allah sepenuhnya, dari awal hingga akhir. Prinsip utamanya terangkum dalam TULIP. Total depravity, kerusakan total. Di mana di sini diajarkan manusia setelah kejatuhan, Kejadian 3, kita bisa buka, ini sepenuhnya manusia berdosa, sehingga manusia tidak mampu mencari Allah tanpa anugerah. Dasar ayatnya Roma 3 ayat 10-12, Efesus 2 ayat 1-3, Yeremia 17 ayat 9. Sehingga iman adalah pemberian Allah, Efesus 2 ayat 8-9, bukan hasil usaha manusia. You atau unconditional election, pemilihan tanpa syarat, di mana Allah memilih orang untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan berdasarkan kehendak Allah, bukan perbuatan atau iman yang diprediksi. Ayatnya di Efesus 1 ayat 4-5, Roma 8 ayat 29-30, Yohanes 6 ayat 37. Jadi pemilihan adalah anugerah murni, bukan karena kebaikan manusia. L, limited atonement. Ini penebusan terbatas, spesifik. Kristus mati secara efektif untuk umat pilihannya. Inilah yang menjamin keselamatan mereka. Yohanes 10 ayat 14-15, Matius 1 ayat 21, Kisah Rasul 20 ayat 28. Jadi bukan berarti kematian Kristus tidak cukup untuk semua, tetapi tujuan penebusannya efektif bagi orang pilihan. Irresistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak. Jadi saat Allah memanggil seseorang untuk diselamatkan, panggilan itu efektif dan pasti menghasilkan respon iman. Yohanes 6 ayat 37, Yohanes 6 ayat 44, Roma 8 ayat 30. Roh Kudus yang mengubah hati yang keras menjadi hati yang mau taat, saudara. Kemudian P, perseverance of the saint, ketekunan orang kudus. Di mana orang yang benar-benar diselamatkan pasti akan dipelihara Allah sampai akhir. Yohanes 10 ayat 28-29, Filipi 1 ayat 6, Yohanes 2 ayat 19. Jadi bukan berarti orang percaya tidak pernah jatuh, tetapi Allah menjaga mereka tetap dalam iman. Dari doktrin baptisan menurut Calvinisme memegang pandangan baptisan sebagai tanda perjanjian, covenant sign, bukan sekedar pengakuan iman pribadi. Baptisan bayi, infant baptisan, dilakukan dalam tradisi Calvinis sebagai tanda masuknya anak dalam komunitas perjanjian. Ini sejalan dengan sunat di perjanjian lama. Kejadian 17 ayat 7-10, sunat sebagai tanda perjanjian. Kisah Rasul 16 ayat 15, Kisah Rasul 16 ayat 33, Kolose 2 ayat 11-12. Baptisan tidak otomatis menyelamatkan, tetapi menandai janji Allah dan memanggil penerimanya untuk iman sejati. Doktrin otoritas Alkitab, di mana dari Calvinis, prinsip sola scriptura, Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi dalam iman dan praktik.
2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, Mazmur 19 ayat 7 sampai dengan 9. Jadi implikasi dari Calvinis ini, tradisi gereja dihargai tetapi harus tunduk pada kebenaran Alkitab. Dan doktrin Tritunggal, Calvinisme memegang teguh ajaran Tritunggal klasik. Satu Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setara dalam esensi, berbeda dalam peran. Matius 28 ayat 19, 2 Korintus 13 ayat 14, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Bapa perancang keselamatan, Anak pelaksana keselamatan melalui penebusan, Roh Kudus menerapkan keselamatan ke dalam hati orang percaya. Doktrin gereja, eklesiologi Calvinis. Gereja adalah komunitas umat pilihan yang dipanggil untuk menyembah, memberitakan Injil, dan memelihara sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Tanda gereja sejati menurut Calvin, firman diberitakan dengan benar, sakramen dilayankan sesuai Alkitab, dan disiplin gereja ditegakkan. Efesus 4 ayat 11 sampai 13, Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Dan kita bisa melihat denominasi dan gereja yang mengikuti Calvinisme. Beberapa denominasi yang berakar pada Calvinisme seperti Presbyterian, baik Presbyterian di Amerika atau di seluruh dunia. Reform, gereja-gereja Reform, baik yang ada di seluruh dunia. Dan juga Reform Baptis. Dan beberapa Anglikan, khususnya Evangelical Reform. Dan juga gereja-gereja reformasi, baik di Belanda dan di Swiss. Jadi secara prinsip utama Calvinisme bisa saya simpulkan. Dari Calvinisme, prinsip utamanya Allah berdaulat penuh atas ciptaan dan keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Allah sepenuhnya. Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi. Sakramen adalah tanda dan meterai janji Allah. Gereja adalah komunitas umat perjanjian. Kehidupan Kristen dijalani di bawah prinsip Soli Deo Gloria, hanya bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati.